Ya, selanjutnya kita akan memantau bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian korban tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, sudah ada rekan kami Virji Dainas di TKP dan Endra Kusuma yang ada di posko pengungsian. Kita terlebih dahulu menuju Virji, bagaimana dengan perkembangan terkini di sana, silakan. Ya, selamat sore Agita, Aditya dan juga pemirsa. Saat ini kami berada langsung di lokasi tempat terjadinya bencana longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. Memang jika Anda lihat di belakang layar ini, hari keempat proses pencarian dan evakuasi korban hilang ini masih terus berlanjut. Tadi sempat terhenti sebentar karena memang adanya hujan yang cukup deras membuat tim gabungan harus jeda sejenak. Dan jika Anda lihat di layar kaca Anda sekarang, ini memang alat-alat berat sudah dikerahkan. Tidak hanya untuk mencari korban yang hilang, tapi juga untuk membuka jalur agar lebih mudah bagi tim gabungan untuk dapat menemukan korban yang hilang. Tadi juga anjing K9 dari Polda Jawa Barat ini sudah ditambah dan juga alat berat pun juga ikut ditambah. Dan juga hari ini memang ada sedikit perbedaan bahwasannya ada beberapa area yang lebih diperluas dalam melakukan pencarian. Dan juga memang kendala yang dihadapi di lapangan sejauh ini masih sama, yaitu adanya hujan yang silih berganti atau cuaca yang tidak menentu, membuat tim gabungan ini terkadang harus menunda evakuasi ataupun pencarian korban hilang. Jika tadi kami ikut memantau proses dari pencarian korban yang hilang ini, hari ini mungkin sudah ada lebih dari 4 kantong body pack yang sudah diangkat dan diantarkan ke tim DVI. Jika kita mengarah pada data yang kemarin, ini sudah ada 39 body pack. Dari total 3 hari kemarin yang sudah diserahkan ke tim DVI, 20 diantaranya ini sudah berhasil diidentifikasi. Dan Polda Jawa Barat merilis bahwasannya 20 jenazah korban meninggal sejauh ini dan juga kurang lebih 40 orang yang masih dinyatakan hilang lewat data Basarnas. Dan juga untuk tim DVI sendiri ini masih menemukan beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi korban karena memang korban yang dihantarkan ke tim DVI ini sudah dalam bentuk decomposition ataupun sudah membusuk yang membuat identifikasi visual ini sedikit sulit dilakukan. Dan juga yang kedua, memang pencocokan berkesinambungan antara DNA yang diberikan oleh keluarga ini beberapa belum cocok dengan korban, sehingga Polda Jawa Barat ini menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa keluarganya hilang untuk dapat memberikan data yang valid agar identifikasi ini lebih cepat dilakukan. Sejauh ini itu dapat kami sampaikan. Agita dan juga Aditya, kembali ke studio. Terima kasih Virji Dainas, informasi langsung dari lokasi longsor yang berada di Bandung Barat. Dari Virji kita menuju ke Endra Kusuma yang berada di posko pengungsian di Bandung Barat. Endra, bagaimana kondisi posko pengungsian sore hari ini di sana? Ya, Vita dan Aditya dan pemirsa Tiban, selamat sore. Dan sejauh ini dapat kami laporkan dari perkembangan ini di tempat pengungsian di Desa Pasir Langgung. Dan sejauh ini dari tadi, dari siang sampai hampir sore ini, memang kegiatan beberapa pengungsian memang agak tertib dibanding hari ketiga dan hari kedua dan hari pertama sejauh ini. Karena kondisi ini memang dari hari pertama memang baik. Yang lalu lalang beberapa keluarga ingin menanyakan kondisi beberapa keluarganya yang kondisi di dalam pengungsian sendiri. Dan sejauh ini dari kemarin memang ada beberapa permasalahan di kawasan pengungsian ini, di wilayah pengungsian ini, di antaranya kayak toilet yang minim, terus dengan kurang air bersih. Dan sekarang ini dari Kementerian untuk memberikan beberapa fasilitas, satu toilet portable dan tempat alat-alat masak juga dikasih oleh Kemensos juga. Dan untuk sementara ini memang dari beberapa warga tadi sempat berbincang-bincang juga Aditya dan Vita, memang ada beberapa keluhan dan beberapa dari para pengungsian, diantaranya KDM Gubernur Jawa Barat memang sempat hadir ke pengungsian dan sempat memberikan beberapa memberikan berikan janji kepada sejumlah warga di mana kalau kondisi rumahnya rusak akan dijanjikan biaya 10 juta. Dan sejauh ini memang beberapa warga yang ada di pengungsian pun memang meminta uang 10 juta itu untuk agar dia bisa mengontrak ke tempat yang lebih layak dan untuk biaya hidup selama 2 bulan ini. Dari sekian warga memang kalau dilihat tadi memang keluhannya itu dia meminta kepastian aja. Namun dari beberapa seperti tanya juga tadi dari beberapa warga pun kenapa kalau uang 10 juta itu belum saya, ternyata memang dia berpikir setelah ada pendataan di beberapa RW ternyata tidak ada sinkronisasi dari data jumlah yang valid dari beberapa RW terutama yang mencakup kampung dari Pasir Kuning dan Pasir Langu. Dan sejauh ini terbukti dari 134 yang terdata ternyata hampir di pengungsian ini
hampir 900 warga yang hadir di pengungsian ini, dan itu membuat dari Sekda pun dari beberapa BPD dari Jawa Barat, di BPD dari Jawa Barat maupun Kabupaten Barat, Kabupaten Bandung Barat untuk mendata ulang dan memberikan data yang sebenarnya hingga saat ini menjadi simpang siuran untuk agar memvalidkan atau mengunci data untuk pemberian dari 10 juta tersebut. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan, Aditya dan Akita, kembali ke studio. Baik, ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian. Terima kasih Endra Kusuma, dan sebelumnya ada Virji Dainas yang mengabarkan 40 orang juga masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Terima kasih teman-teman, dan jaga kondisi kesehatan dan selamat kembali bertugas.